kembali lagi bersama Rotasi, obrolan seputar investasi. Perkenalkan, saya Aprilia Ika selaku moderator pada podcast kali ini. Podcast kali ini mengansurkan tema navigasi karir di pasar modal bersama KSPM Unsaf. Tentunya di sini saya tidak sendiri nih teman-teman, karena ditemani dengan seorang pembicara yang luar biasa dan sudah banyak pengalaman di dunia pasar modal maupun di dunia pekerjaan. Fun fact-nya, pembicara kita itu alumni Unsaf yang pernah menjabat sebagai BOC tahun 2023 dan sekarang sudah bekerja di salah satu sekuritas di Indonesia. Pembicara kita ialah Kak Karistra Fatur Priarinda. Halo Kak Fatur. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah ya baik di acara hari ini ya. Ini kan masih musim cuaca agak gak enak gitu ya Kak. Yeah. Alhamdulillah sehat gak Kak? Alhamdulillah sehat. Terus kesibukannya apa nih Kak akhir-akhir ini? Ya biasa ya, saya aktivitas bekerja ya, masih bekerja karena kan memang saya baru masuk ke dunia pekerjaan itu berarti 2 bulan ini ya, kurang lebih 2 bulanan ya. Jadi ya biasa rutinitas berangkat pagi terus pulang sore gitu, terus kemudian juga ya karena bagian saya adalah equity dealer, jadi saya biasanya kan ada orderan dari nasabah yang menghubungi saya melalui WhatsApp atau melalui telepon atau bahkan ada yang datang langsung. Nah itu biasanya saya respon langsung untuk pagi-pagi ketika saya udah sampai tempat kerja saya seperti itu. Kalau weekend itu ada nggak sih Kak yang kayak custom gitu? Biasanya kalau weekend nggak ada nasabah yang menghubungi saya ya biasanya ya, karena kan memang nasabah itu melakukan transaksi biasanya kan di hari daily ya, daily biasa ya, hari Senin sampai hari Jumat waktu kerja. Jadi biasanya seperti itu. Jadi hari Sabtu Minggu memang itu adalah hari yang buat liburnya kita biasanya gitu. Nasabah juga udah mengerti akan hal itu. Tapi Mas Fatur sendiri kalau weekend itu ada nggak sih hal-hal yang bikin Mas Fatur produktif gitu? Biasanya saya ini ya tetap membaca berita-berita online mengenai kejadian yang terjadi pada saat ini, kemudian juga kejadian yang terjadi pada pekan-pekan terakhir ya, entah itu tentang IISG, terus juga harga komoditas yang bisa sewaktu-waktu naik gitu ya. Jadi itu harus update karena kan di dunia saham itu kita tetap harus update tentang berita karena itu menjadi kunci utama kita dalam membuat keputusan akan membeli atau menjual suatu emiten saham itu sendiri gitu. Tuh, berarti harus selalu update berita nih Kak, setiap harinya. Oke nih Kak, ngomong-ngomong tentang dunia pasar modal, gimana sih awal mula Kak Fatur tertarik dan terjun di dalam dunia pasar modal itu sendiri? Oke, semua berawal dari waktu saya SMA ya. Waktu itu kebetulan saya anak IPA, cuman kan ada konsentrasi peminatan tentang ekonomi. Nah, di situ ada tuh pembahasan tentang saham, dunia saham, pasar modal seperti apa. Ketika dijelaskan, saya sangat tertarik akan topik itu. Kemudian waktu saya sebelum masuk kuliah di UNES sendiri, saya udah belajar terlebih dahulu. Entah itu dari YouTube, entah itu dari Instagram, dan dari teman-teman yang sudah kebetulan udah masuk terlebih dahulu dalam dunia saham itu sendiri. Jadinya saya belajar dari situ dulu. Kemudian saya ada kesempatan untuk mengikuti SPM yang diselenggarakan oleh Pintrako waktu itu ya. Jadinya saya tertarik untuk mengikutinya. Saya belajar dalam waktu itu di situ. Terus ada SPM level 1, SPM level 2. Saya belajar dari situ tuh. Sebelum saya kenal Unsaf. Justru malah saya mengenal pasar modal terlebih dahulu, saham dulu baru saya mengenal Unsaf. Gitu ya. Kalau dari saya sih mengenal Unsaf dulu baru pasar modal. Terus nih Kak, pas dalam dunia perkuliahan, berarti Kak Fatur itu tertarik gak sama mengikuti organisasi Unsaf itu? Oke, saya tuh tertarik Unsaf awalnya itu adalah saya komunikasi dulu sama teman saya. Salah satu teman saya itu sudah masuk terlebih dahulu di dalam Unsaf. Jadi saya tanya-tanya apa itu Unsaf, kegiatannya apa saja, keuntungan yang saya dapat, saya nikmati atau saya rasakan itu apa saja. Kemudian setelah teman saya menjelaskan tentang Unsaf sendiri, saya sangat tertarik karena memang yang dijelaskan itu
Benar. sangat eh, menambah keuntungan bagi saya ya, Iya. untuk dunia kerja saya, persiapan karir saya, kemudian untuk menambahkan keuntungan bagi saya juga gitu ya. Karena kan di saham ini, di Unsaf ini selain kita belajar soft skill, entah itu tentang editing, entah itu tentang manajemen organisasi, entah itu tentang bagaimana kita cara komunikasi dengan pihak sekuritas gitu kan, kita kan ada beberapa event yang memang harus kerjasama dengan sekuritas gitu ya, kayak Iya. tempat saya dulu, saya di bagian departemen investasi itu kan mengadakan trabas di mana harus berkomunikasi dengan sekuritas untuk menyelenggarakan acara tersebut. Jadi kan ya itu kan adalah kunci buat apa skill buat di dunia kerja itu sendiri. Oh, gitu. Ya komunikasi dengan orang, bagaimana kita cara melakukan negosiasi dan lain sebagainya. Karena kalau kita tidak melatih itu, nanti kita juga kebingungan ketika kita ngobrol di depan umum dan lain sebagainya, seperti itu. Berarti secara tidak langsung kita bisa belajar berinvestasi dan networking sama public speaking juga kan? Iya, makanya dari situ saya sangat tertarik dengan Unsaf itu karena memang saya merasakan sendiri ketika saya sudah masuk di dunia Unsaf itu sendiri. Saya mengawali karirnya itu di Unsaf itu adalah dari magang. Wih. Ya, setelah ospek kemudian selang 1 bulan kalau nggak salah ya, itu Unsaf buka itu magang, perekrutan magang. Ternyata yang daftar banyak sekali. Nah, dari situ saya jadi khawatir, wah saya bisa nggak ini? Karena kan memang saya itu bukan orang yang dari background sosial ya, karena kan background SMA saya adalah IPA gitu. Jadi saya terus sebelum adanya seleksi saya terus belajar apa itu tentang Unsaf, apa itu tentang saham, jenisnya apa saja, harus seperti apa, itu saya belajar dari situ. Dan itu kebetulan juga sangat membantu ya ketika saya belajar untuk masuki Unsaf ini sendiri. Jadi kebetulan juga saya beruntung bisa diterima sebagai magang Unsaf waktu itu ya. Kemudian saya menjalani tugasnya sesuai dengan yang disampaikan oleh kakak tingkat waktu itu sama senior kita. Ya saya terus belajar di situ, saya mengembangkan diri. Kan ada nih departemen edukasi dan departemen investasi. Waktu itu saya magangnya tetap di departemen investasi. Ya saya belajar itu sama kakak tingkatnya kita, dan kakak tingkatnya juga kita welcome loh dengan adanya anak-anak magang, nggak yang seperti gimana ya, karena memang dunianya kita dunia saling sharing gitu ya dengan senior dengan yang lain sebagainya. Jadi tidak ada kesetaraan angkatan di Unsaf ini sendiri, jadi enak buat belajarnya. Itu tuh saya tanya tentang apa itu saham, terus seperti apa bentuknya, apakah sama dengan yang saya pernah pelajari di SPM, meskipun SPM waktu itu hanya 1 kali pertemuan 2 kali pertemuan ya. Setelah itu kan saya belajar sendiri. Itulah menjadi daya tarik saya sendiri. Nah ketika magang ternyata enak nih. Kemudian waktu itu ada acara RUPS. Nah kebetulan waktu saya magang itu RUPS-nya adalah LB, pemilihan ada perubahan dan sebagainya. Kemudian ketika posisinya seperti itu, apa namanya, sangat menjadi daya tarik kita sendiri ya buat terus belajar. Oh ada RUPS, ada RUPS LB itu apa gitu ya. Saya belajar di situ. Kemudian ada seleksi lagi buat masuk staff kan, secara otomatis kan nggak secara otomatis kita yang udah magang bisa langsung jadi staff kan, nggak secara otomatis ada seleksi lagi, karena memang ada beberapa mahasiswa yang memang hanya sampai di magang saja, tidak melanjutkan sebagai staff. Jadi itu sangat menjadi saya semangat lagi untuk terus belajar agar saya keterima sebagai staff itu sendiri. Nah, saya singkat cerita, saya lolos lagi sebagai staff itu periode pertama. Jadi saya itu menjadi staff itu 2 periode ya. Menjadi staff saya pilih lagi departemen investasi, tapi cadangan saya atau pilihan kan di Unsaf itu kan bisa punya 2 pilihan kan buat mendaftar itu. Saya milihlah yang kedua adalah edukasi, dan kebetulan saya juga ya saya keterima di invest. Pada periode pertama saya
megang NASA, nabung NASA, saham. oh Iya. ya NASA itu ya Mas. Ya. Nah, ketika saya megang NASA itu, sebelum megang NASA, manajer itu memberikan edukasi dulu kepada saya tentang teknikal, macam-macam teknikal dan sebagainya, bagaimana cara ngebit, bagaimana cara over dan sebagainya. Itu adalah sebuah langkah yang bagus ya dalam organisasi, tidak hanya memberikan tugas semata-mata saja, tetapi juga memberikan ilmunya terlebih dahulu nih. Karena kan nggak semua organisasi memberikan pondasi dasar dulu tentang apa yang harus dikerjakan, harus seperti apa dan sebagainya. Jadi disitulah kelebihan dari Unsaf ini sendiri, karena memang kita tidak ada kesetaraan di dalam senior atau junior itu sendiri. Kita sama-sama belajar bareng seperti ya, enaknya seperti itu. Terus kemudian ketika kita melakukan tugasnya itu, kita jadi enak komunikasinya. Ketika ada problem waktu itu, kan waktu itu memang masih gejolak COVID ya, dimana kan memang indeks masih berantakan ibaratnya gitu, belum semuanya melakukan pemulihan di indeks. Saya belajar itu, kebetulan juga sebelum itu memang kan saya udah beli BPRI ya, itu juga ketika saya tanyakan lagi tentang gimana pondasinya, apakah yang saya dapatkan sebelum masuk Unsaf ini benar atau tidak kan gitu kan ya. Kan biar tidak ada kesalahpahaman dan sebagainya. Jadi saya bisa nambah ilmu juga. Ternyata benar. Manajer mengajarkan seperti ini, harusnya seperti ini, baiknya seperti ini. Jadi saya belajar, kita sama-sama belajar bareng, antar staff belajar bareng juga. Nah, mulai di situ tuh kita meramu bareng, ikut-ikut lomba gitu ya. Kebetulan juga waktu itu juga saya sering ikut lomba, memang nggak sesering menangnya lah dalam artian gitu. Cuman itulah bentuk pengembangan diri saya dan teman-teman yang lain bisa belajar dari lomba itu. Manajer selalu mempunyai arahan bahwasannya ayo ikut lomba, karena di situ sebagai pengembangan kita kita belajar bareng, kita ngembangin bareng, kita lomba bareng gitu. Dan kemudian waktu awal-awal itu saya kesusahan untuk meraih paling nggak 10 besar pun saya kesusahan waktu itu. Kemudian saya belajar lagi sama semuanya, nggak hanya di invest saja, di departemen lain ada PR, ada edu dan lain sebagainya. Saya melakukan pembelajaran dengan departemen lain juga. Saya mencari ilmunya dari anak-anak departemen lain gitu ya. Jadi kan di situ komunikasinya jadi lancar gitu ya. Kita berorganisasi lebih gitu sih kalau kita dalam berorganisasi sendiri. Oke nih Mas, kan tadi Mas Fatur udah megang NASA gitu ya Mas. Nah, lika-liku berinvestasi itu apa aja sih Mas? Dan Mas Fatur itu kan mengikuti Unsaf udah 3 tahun. Nah, cara Mas Fatur membagi antara kuliah dan mengikuti organisasi itu gimana sih? Oke, biasanya gini ya, kalau saya lika-liku di Unsaf itu, terutama di investasi ya, biasanya kita ini melihat ISG tentang dunia saham itu sendiri ya. Ternyata ada beberapa kurun waktu itu saham itu melakukan penurunan tajam ya. Itu sih kadang yang kita sebagai sebagai staff baru ya waktu itu, yang periode pertama itu kita juga bingung, keadaan masih belum pemulihan ekonomi gitu ya. Itu kita belajar di situ. Kemudian juga lika-liku investasinya ya biasa, dalam artian kadang kita rugi, kadang kita untung gitu ya. Tapi di situ kita terus belajar bareng-bareng. Karena memang dunia investasi itu kita nggak hanya FOMO aja ya. Nggak hanya FOMO ngikutin temen beli ini, temen beli itu. Nggak seperti itu. Dunia saham itu kita harus benar-benar belajar dan mau baca berita. Terutama annual report ya. Annual report dari perusahaan itu kan dibagikan ya setiap hampir sepanjang tahun pasti dibagikan. Ada juga expo dari masing-masing perusahaan itu. Kemudian diinformasikan di Instagramnya dan lain sebagainya. Bagaimana pertumbuhan pendapatan dan lain sebagainya. Itu biasanya perusahaan-perusahaan yang seperti itu
kita pelajari. Iya. Pendapatannya bagaimana sih selama sepanjang tahun yang ada, apakah naik keuntungan dan lain sebagainya. Sekarang enak kok di dunia yang penuh dengan kecanggihan ini, kita mencari informasinya sangat mudah Mudah gitu Mas. ya. Jadi mungkin lika-likunya lebih kepada kita terkadang mengekspektasikan ke investasinya kita tuh secara berlebihan. Kadang kita pengen profit 10%, tapi dalam waktunya pendek. Iya, Itu yang harusnya kita apa namanya ya? Kita sadari lah dalam artian gitu. Kita analisa lebih dalam lagi. Apakah 10% ini dia pergerakannya dapat terrealisasikan secara 1 bulan, 1 minggu, atau 1 hari. Itu kan tipe-tipe sahamnya kan berbeda juga itu. Iya. Nah, itu kadang menjadikan kita bingung untuk memilih tipe-tipe saham yang sesuai dengan ekspektasi investasinya kita. Karena memang di saham itu high risk high return ya. Iya. Dimana ketika kita ingin keuntungan besar ya kita bisa mendapatkan kerugian yang besar juga gitu. Itu sih mungkin lika-liku kekurangan dan kelebihan dari investasi saham sendiri. Tapi kelebihannya itu bisa berlipat juga gitu. Karena kita dapat dividen dan kita dapat capital gain, selisih harga jual dan harga beli itu sendiri. Terus kemudian juga dividen ini memang tidak semua perusahaan membagikan nih. Karena memang ada yang perusahaan ingin melakukan ekspansi, ada juga yang perusahaan yang memang masih mengalami kerugian nih April. Jadi kan nggak bisa membagikan dividen kepada investornya. Nah itu kita sebagai investor itu juga harus melihat tujuan keuangan kita mau kemana. Apakah mau profitnya aja atau mau keduanya. Kalau keduanya berarti kita harus menggali lagi, kepoin nih gitu ya ibaratnya ya. Kalau anak-anak muda sekarang itu kepoin, stalking perusahaannya bergerak di bidang apa, dia sebesar apa, itu kita harus stalking. Iya, jadi nggak hanya kita ingin berambisi mendapatkan keuntungan sekian persen saja, tapi juga kita harus mengkepoin sekuritasnya itu sendiri, sekuritasnya kita ketika kita ingin investasi di sekuritas mana gitu kan ya, RTN kita ya. Kemudian juga kepoin juga nama perusahaan yang kita ingin investasikan. Itu banyak sekarang, perbankan aja udah ada banyak gitu ya. Yang punyanya BUMN, yang punyanya swasta dan sebagainya. Itu kan menarik kita untuk melakukan analisa mendalam gitu. Oke nih Mas. Mas Fatur sendiri kan udah bekerja di Valburi Sekuritas kan? Nah dulu itu kepikiran gak sih Mas pas kuliah akan bekerja di dalam dunia pasar modal? Dan bagaimana kok bisa keterima di Valburi gitu loh? Keren banget. Sebenarnya saya tidak kepikiran juga ya untuk masuk ke dalam dunia sekuritas, karena memang background saya kan ekonomi pembangunan. Biasanya yang masuk ke sekuritas itu adalah anak-anak manajemen, anak-anak akuntansi gitu ya, yang bagian benar-benar dia basicnya keuangan gitu ya, yang suka dengan dunia saham banget. Kalau saya kan iseng-iseng masuk aja ibaratnya gitu kan ya, karena memang saya ingin mendapatkan keuntungan selain bekerja selain kita di organisasi Unsaf, kita juga ingin mendapatkan keuntungan secara keuangan dari belajar kita di dunia saham itu sendiri. Jadi saya tidak menduga itu. Saya masuk itu melalui informasi nih dari staf yang terdahulu, kakak tingkat saya mendapat informasi. Saya diinfokan bahwasannya ada lowongan di sekuritas ya di Valburi itu. Kebetulan juga kan Valburi kan galeri saham. Nah saya diinfokan nih ada lowongan pekerjaan bagian equity dealer. Akhirnya saya tertarik dong kan, karena kan latar belakang saya yang memang sudah mengelola mengelola organisasi Unsaf ini ya. Kemudian juga saya udah masuk ke dunia saham juga ya, itu menjadi bekal saya. Dan saya juga udah melakukan tugas saya di NASA nih yang nabung saham itu. Jadi kan udah tahu kapan harus melakukan buy, kemudian juga analisa komunikasi dari manajer. Ibaratnya kan manajer ini kalau di dunia pekerjaan adalah para nasabah nih. Manajer bilang misal bisa tuh buy saham ini, atau ada komunikasi dari yang lain, dimana kan
masa ini kan juga menjadi alat belajar kita ya untuk melakukan investasi pakai uang pakai uang kita bersama Unsaf ini sendiri ya dari masing-masing anggotanya. Nah itu sangat menjadi daya tarik kita, menjadi modal kita lah ibaratnya. Nah rekan saya ini yang senior saya ini dengan adanya info itu kan jadi tahu nih bahwasanya saya udah punya basicnya, udah punya bekalnya. Kemudian merekomendasikanlah ke trimester saya. Ketika sudah direkomendasikan, saya sudah mengapply ya, mengirimkan CV itu sendiri. Singkat cerita saya diterima gitu ya, karena memang ya saya sangat bersyukur itu karena memang itu salah satu hal yang tidak terduga. Karena memang latar belakang saya kan bukan dari anak manajemen, dari anak-anak akuntansi gitu ya. Saya ekonomi pembangunan. Yang basicnya memang secara global aja nih, nggak yang memperdalam banget tentang dunia saham. Saya memperdalam dunia saham itu ya di Unsaf ini sendiri gitu. Jadi saya sangat tertarik lah dan mengambil pekerjaan ini kemudian gitu. Ya, saya seperti itu di dunia pekerjaan. Bisa dong Mas, nanti kalau ada info-info lowongan pekerjaan share ke aku. Iya, gitu bisa. Oke nih Mas, kan Mas Fatur sendiri udah kerja nih. Ada nggak sih lika-liku yang Mas Fatur hadapi di dalam dunia kerja? Lika-likunya ya, biasanya gini, kan kadang yang namanya saham itu kan ada yang ramai banget gitu ya, dimana ya kadang kan IHSG merah kayak beberapa pekan ini kan ditutup merah ya, meskipun kemarin jadi cuma 0, sekian kan, tapi sebelumnya kan 1%. Nah itu kadang kita harus cepat nih menanggapi, Mas ada apa merah, oh iya Pak ini, jadi kita harus update gitu dari informasi yang ada gitu ya, yang valid ya, bukan yang hanya hoax dan lain sebagainya. Kita biasanya baca-baca berita dari IDE gitu kan, ada IDE dari Instagram dan lain sebagainya ya, itu biasanya IDE kan update selalu itu tentang berita-berita yang ada gitu ya, tentang saham yang UMAH, saham yang kena suspend, itu kita harus update juga saham-saham apa yang kena UMAH dan saham-saham apa yang kena suspend ya. Itu jadi kalau bekerja di dunia saham itu benar-benar harus update berita banget gitu ya, apalagi yang selalu dirilis oleh CNBC bisa, terus IDE gitu ya. Kalau IDE sendiri biasanya kita melihat indeks yang masuk dan yang keluar ya, kayak Kompas 100, terus kemudian Setika Hati dan lain sebagainya. Itu kan menjadi acuan kita dalam melakukan transaksi nih ya. Kita mau jangka panjang, jangka pendek dan lain sebagainya. Kadang kita tanyakan juga ke nasabah inginnya seperti apa, one day trade atau 1 bulan atau 1 minggu gitu kan. Makanya kita harus benar-benar tahu indeksnya apa saja dan masuk sahamnya apa saja gitu, kurang lebih seperti itu. Kayak gitu ya Mas. Jadi terus nih, kan Mas Fatur udah kerja di Valburi. Bagi mahasiswa yang pengen kerja di dalam bidang sekuritas, hal-hal apa sih yang harus disiapkan untuk mereka biar bisa terjun ke dunia pasar modal sendiri? Biasanya gini ya, ada beberapa yang memang mensyaratkan harus WPPE ya. Ada yang WPPE itu menjadi poin plus, karena kan memang setiap lowongan kan beda-beda persyaratannya. Jadi biasanya teman-teman mempersiapkan juga nih WPPE, tapi memang untuk mendapatkan WPPE ini tidaklah mudah ya, karena memang ada seleksinya gitu. Jadi memang ada yang mempersiapkan terlebih dahulu WPPE-nya, ada yang nanti persiapannya sambil bekerja, seperti itu tergantung persyaratan dari lowongan itu sendiri. Nah kemudian juga ada yang ikut CSA gitu ya, ada yang CSA itu keahlian juga tentang dunia saham juga gitu. Ada juga yang menggunakan RTA. Jadi biasanya teman-teman yang ingin bekerja di dunia saham biasanya menguasai kurang lebih seperti itu. WPPE sendiri kan ada banyak ya, WPPE jenis-jenisnya gitu. Nah itu biasanya kita pelajarin, kita pengennya kemana WPPE-nya, karena kan setiap WPPE lisensinya itu kan juga lisensinya beda-beda gitu.
Ada yang biasanya mengawali dulu terus belajar nih, kan kalau manajemen kan ada konsentrasinya namanya manajemen keuangan Ya, kan. Nah, keuangan itu. betul. Itu biasanya belajar dari situ dulu tuh, belajar basicnya, belajar mendalamnya, gimana cara menghitung ROA dan lain Roa dan sebagainya gitu kan. Itu baru nanti biasanya teman-teman sebelum lulus atau setelah lulus baru belajar untuk persiapan BPPE atau persiapan CSA atau persiapan yang sertifikat yang lainnya, karena memang di dalam dunia saham banyak nih jenis-jenisnya gitu, tergantung kita keinginannya ingin kemana seperti itu. dulu Mas Fatur juga ikut CSA sertifikasi itu nggak sih? Kebetulan saya nggak ikut ya, kebetulan saya nggak ikut karena memang apa, saya tidak ada ekspektasi untuk Ke di sekuritas nih, jadi sekuritas. gitu. Jadi memang saya nggak ada ekspektasi untuk masuk dunia sekuritas. Kemudian juga memang saat ini saya sedang mempersiapkan diri buat apa namanya, buat BPPE gitu ya. Ya semoga aja dalam waktu dekat ini saya bisa melakukan pelatihan Amin. ya di BPPE, karena kan memang seleksinya tidaklah mudah ya dalam BPPE, memang harus persiapan secara matang lah untuk mendapatkan sertifikat BPP ini, lisensi BPP ini sendiri gitu. Terus nih Mas, aku mau nanya lagi. Dalam dunia perkuliahan, berorganisasi, masuk gak sih kayak bermanfaat bagi dunia kerja gitu? Kalau manfaat pasti bermanfaat ya. Organisasi itu sangat-sangat bermanfaat. Tadi yang kita pembahasan awal ya. Ketika kita ditugaskan di dalam organisasi, misal tadi saya uh, pernah menjadi apa namanya, penanggung jawab dalam Trabas. Iya. Ya kita kan akhirnya belajar cara manajemen apa namanya, sumber daya manusianya, cara manajemen waktunya, untuk timelinenya tuh untuk pas gitu loh, Iya pas. untuk melaksanakan kegiatannya gitu kan ya, eksekusinya. Kemudian juga ada nabung saham, di mana kita dalam program kerja yang di Unsaf itu, nabung saham itu kita koordinasi juga nih sama direktur, sama manajer, sama BOC, gimana cara mengelolanya. Ini sama aja, kurang lebih sama aja, kita Sama aja harus gitu. harus komunikasi ke lingkungan yang ada di dunia kerja kita, entah itu ke trimester kita, entah itu ke CS, entah itu ke nasabah gitu kan ya. Itu kan komunikasi itu sangatlah penting. Nah, kita pelajarin di Unsaf itu sendiri. Jadi memang pondasi organisasi itu menurut saya penting untuk kita bekal di dalam dunia kerja, tapi juga kita harus melihat juga keinginan kita bertujuan bekerja di mana, seperti itu. Kalau dalam dunia perkuliahan ada nggak sangkut pautnya sampai ke dunia kerja Mas Fatur sekarang? Kalau perkuliahan pasti lebih itu, Oh, lebih lebih pengaruh lagi. Contohnya waktu pengumuman kita mengalami deflasi ya. iya itu. Itu kan dengan adanya deflasi 5 bulan berturut-turut ya kalau nggak salah ya. Itu kan IHSG juga digoncang-goncang merah terus kan. Iya. Nah, akhir ini kan benang merah dengan adanya berita 5 bulan mengalami deflasi gitu kan. Nah, itu juga saya pernah pelajari itu dalam mata pelajaran saya di ekonomi pembangunan. Saya belajar juga itu, yang bergerak apa, kurva IS atau kurva LM. Nah, itu yang bergerak, pengaruhnya apa terhadap investasi, saving, lebarnya bagaimana gitu-gitu. Itu saya belajar juga, jadi benar-benar sangat berpengaruh gitu. Kemudian juga adanya pengumuman PMI, Purchasing Manufacture Index, di mana kan itu juga PMI manufaktur ya, biasa orang-orang kenal PMI gitu ya. Itu kan mengalami kontraksi itu. Nah, itu juga kita pelajarin di situ, apa namanya, tentang apa itu PMI, pengaruhnya kepada dunia pasar modal apa, seperti itu kan. Itu juga kan menjadi salah satu, kalau berita-berita yang negatif itu kan bisa menjadi keputusan yang negatif juga untuk investor mau menanamkan atau melakukan jual gitu kan ya. Nah, kurang lebih sangat, kalau kuliahan memang sangat berpengaruh untuk di Itu. dunia saham juga ya gitu ya. Berarti itu ya, Mas Fatur ini kan anak FP kan gitu. Ya. Berarti kayak sering mempelajari keadaan ekonomi Indonesia ataupun dunia gitu yang sangat berpengaruh buat menganalisis saham apa dan lain-lain gitu ya Mas. Biasanya gini ya, saya menganalisanya secara simpel aja sih.
Ya kalau kalau dunia ekonomi itu kan alasannya hanya teori-teori dasar lah, supply and demand gitu-gitu. Ya terus juga ada faktor-faktor supply-nya seperti apa, demand-nya seperti apa. Yang dasar-dasar aja yang kita miliki, karena memang kan kadang kan kita harus mengambil keputusan untuk investasi kan dengan cepat ya ketika keadaan memang sedang gawat darurat atau apa gitu. Tapi juga kita jangan panik selling nih. Makanya kita harus belajar paling dasar adalah supply and demand dalam penentuan harga itu sendiri. Jadi agar kita tidak panik beli atau panik jual itu sendiri gitu. Dilihat-lihat katanya kan Mas Fatur ini kan lulus cepet nih dan habis Alhamdulillah. wisuda itu langsung dapat kerja. Ya, Aku ya. mau nanya nih Mas, bagaimana sih Mas Fatur bisa mempercantik personal branding di CV tersebut biar langsung keterima kerja? Gini, waktu kebetulan kan saya juga apa namanya 2 periode staff di Unsaf, kemudian juga 1 periode menjadi board of komisioner ya di Unsaf sendiri. Nah itu saya mengikuti lomba gitu, ya mengikuti perlombaan, dan juga uh, ada beberapa kali saya juara lomba juga gitu ya. Itu menjadikan nilai plus sendiri. Waktu saya wawancara pun tanyain, udah pernah menang lomba belum, tentang tentang saham. Saya sangat bersyukur Bu, saya udah pernah menang lomba seperti itu. Keren banget. Jadinya kan menjadi nilai tambah sendiri bagi saya gitu. Itu sangat apa namanya, sangat berpengaruh banget ya. Terus kemudian juga saya aktif juga tentang apa namanya, tentang LinkedIn juga. Itu juga LinkedIn penting tuh. Kita masuk organisasi apa aja, tugasnya apa saja, kita aktif seperti apa aja, itu kan juga HR biasanya ngelihat dari LinkedIn-nya juga kita, ya background LinkedIn-nya kita tentang apa gitu. Jadi kan HR lebih mudah untuk nge-hire kita atau apa namanya, melakukan oh ini Anaknya aktif. cocok apa tidak, pekerja ini cocok enggak menjadi bekerja di perusahaan kami dan lain sebagainya. Itu kan biasanya kan lihatnya dari situ, dari apa namanya, personal brandingnya dari CV yang udah ATS, terus juga dari LinkedIn itu sendiri itu. Meningkatkan personal brandingnya itu Kak Fatur itu dari LinkedIn aja atau dari media sosial juga gitu? Saya lebih fokus ke LinkedIn ya. Saya lebih fokus ke LinkedIn. Kemudian juga networking juga ya. Networking kan ketika kita lomba atau kita di Unsaf kan ada apa namanya, kunjungan ya ke apa namanya, ke organisasi lain ya. Itu juga kita nambah networking kita ya. Juga ada ke mana namanya, ke sekuritas, kegiatan sekuritas yang kita ke Pintrako itu juga kan kita kan kadang sharing-sharing. Nah itu kita belajar dari situ tuh buat personal branding kita, seberapa tahu kita tentang dunia saham itu sendiri dan sebagainya. Juga kita kan ada beberapa, kita kerjasama dengan KSPM Unsaf nih, ada apa KSPM lain kerjasama dengan kita bekerjasama dengan KSPM lain. Nah dari situlah kita juga personal branding juga, memperkenalkan kita itu siapa, kita bisa apa gitu. Itu menjadi salah satu fondasi dasar kita di dalam melakukan personal branding itu sendiri. Gitu ya Kak. Berarti personal branding itu emang sangat-sangat diperlukan dalam dunia pekerjaan. Menurut saya sangat diperlukan gitu ya. Selanjutnya nih Kak, ada gak sih kayak saran atau arahan buat kayak aku nih, karena aku masih kuliah nih. Menurut Kak Fatur itu kita mending banyak organisasinya atau lebih banyak mengejar prestasi gitu loh Kak? Menurut Kak Fatur mending mana gitu? Atau balance? Oke, kalau saya sendiri memang waktu awal magang saya itu memang magangnya 2 ya, Unsaf sama organisasi lain gitu ya. Nah kemudian ketika saya ingin menjadi staff, saya fokuskan tujuan karir saya mau kemana atau rencana saya mau kemana. Memang saya tidak punya ekspektasi bakal kerja di dunia saham, tetapi kan kita tidak pernah tahu nih rezeki kita di mana gitu kan ya. Makanya saya dengan adanya bonafit yang lebih dari Unsaf ini sendiri, saya akhirnya fokus di Unsaf, memperdalam Unsaf. Terus di sambil memperdalam Unsaf, saya juga tetap belajar tentang ekonomi pembangunan seperti apa dan sebagainya. Jadi kuliah tetap
kuliah tetap jalan, lomba pun tetap jalan. Jadi ketika sela-sela kuliah, sela-sela perkuliahan saya mengikuti lomba. Kan ada tuh lomba-lomba yang memang dia tidak mengharuskan di tempat yang sama gitu kan ya, enak jadinya. Nah itu kita lakukan lomba-lomba seperti itu kan, ada lomba trading, ada lomba paper gitu ya, paper tentang saham itu. Jadi kita uh, kalau saya sendiri membalancekan itu, organisasi ya organisasi, kuliah ya kuliah, lomba ya lomba gitu. Jadi kita harus bisa membagi waktu dengan baik itu sendiri gitu sih. Iya sih kak, emang kayak kuliah tuh sibuk, organisasi juga sibuk, dan apalagi ada perlombaan gitu. Iya, jadi harus balance memang gitu. Terus nih kak, ada nggak sih kayak tantangan Kak Fatur sendiri kan, misalnya kuliah nih ada tugas yang numpuk, organisasi ada acara juga, terus lomba juga ada, mengikuti lomba lah pas hari itu, gimana tuh kak baginya? Biasanya gini ya, kalau lomba itu kan, kalau saya seringnya berdua gitu ya dengan rekan-rekan yang lain. Biasanya kita membagi tugasnya kita. Ketika rekan dalam satu tim kita sibuk kuliah, kita yang enggak, maka yang melakukan analisa atau yang melakukan tugas perlombaan itu ya saya gitu. Tapi ketika saya ada waktu kuliah, teman saya yang free, maka teman saya yang melakukan tugasnya dalam mempersiapkan lombanya itu sendiri. Jadi gitu sih, kita saling bagi-bagi tugas, iya saling bantu. Yang penting kita jangan menyampingkan perkuliahan. Kita harus tetap fokus perkuliahan, tapi kita juga harus meraih prestasi di luar perkuliahan itu sendiri, seperti itu. Oke nih kak, kan dari tadi kan kayak investasi juga banyak resiko kan. Ada nggak sih Kak Fatur saran dan closing statement untuk teman-teman yang mau belajar berinvestasi dan konsisten nih dalam belajar investasi di dunia pasar modal? Saran paling utama adalah tidak FOMO ya. Iya, tidak FOMO. Ya, itu sangat penting. Tidak FOMO. Kalian bisa belajar dari manapun. Dari perkuliahan, kan ada tuh mata kuliah yang pasar modal gitu ya. Dari perkuliahan bisa, dari organisasi bisa, sekarang di Instagram pun juga bisa, di TikTok pun juga bisa, dan sebagainya ya, sosial media yang ada. Dari perpustakaan pun juga bisa gitu. Dan selain itu juga semakin banyak kita mencari ilmu pengetahuan, itu dari ilmu pengetahuan itu bisa kita cari dari manapun ya. Kita juga bisa belajar dari rekan kita gitu biasanya. Nah itu menjadikan tips tersendiri ya, kita punya teman belajar kita, dimana mereka yang memang kita rasa kita nyaman dengan mereka dan sebagainya, atau mereka punya ilmu gitu ya, nyaman dalam artian mereka punya ilmu gitu ya, bisa menjelaskan. Itu yang biasanya saya sering sharing, Mas ini tuh apa sih Mas, ini kenapa sih bisa seperti ini Mas, ini kenapa bisa seperti itu. Nah itu saya sharing seperti itu tuh, ketika memang saya kan memang baru ya, daripada rekan-rekan senior saya yang ada di Unsur kan, memang saya kan baru kan dalam dunia saham. Nah saya lebih sering. Jadi semakin kita mencari banyak ilmu, semakin kita tahu arah investasi kita mau kemana, seperti itu sebenarnya. Ya Mas. Terus closing statement nih, closing statement buat para penonton gitu. Yang closing statement saya itu lebih tetap mengarah belajar. Ke ya tetap belajar terus, tetap belajar, tetap mau membaca, konsisten. Ketika kita mau untung berapa ya kita harus membatasi kerugian kita ya, membatasi investasi kita juga. Kemudian kita siap rugi sekian, kita siap untung sekian gitu, membatasi. Jadi seperti itu, konsisten dan jangan FOMO, seperti itu. Oke, terima kasih Mas atas saran dan closing statementnya. Jadi buat teman-teman jangan menyerah untuk terus belajar dan tetap semangat konsisten dalam belajar investasi dalam dunia pasar modal.
Sekian, terima kasih juga Mas Fatur. Terima kasih. Saya Aprilia Ika mewakili tim rotasi. Sampai jumpa di rotasi selanjutnya. See you!